datang di workshop Kayu Brewok. Untuk siang ini kita akan sharing ilmu tentang finishing kayu, terutama di softwood dan hardwood. Ini kita akan aplikasi dari tiga bahan finishing, mulai water base, melamin base, sama solvent base-nya ada dua, melamin sama piu. Tetap mengikuti, sampai jumpa. Ada yang masih belum kenal, saya Mas Riki, orangnya jelek tapi ya mohon maaf sebelumnya, apa adanya aja. Ini dulu bahan yang akan kita gunakan itu kita pakai dua bahan. Yang pertama pinus atau pine, tapi ini bukan bekas palet, karena saya milih bukan bekas palet, dia masih kekeringannya MC nya di atas 12. Ini saya gunakan untuk kelas ini, bisa nyiasati kita untuk kadang kan kita di iklim yang tropis kan nggak harus beli bahan, nggak harus milih gitu loh mas, maksudku nggak harus milih ya. Jadi nyenengan misalnya kalau beli bahan apa itu bisa dipakai finishing seperti yang akan kita gunakan. Terus yang kedua kita pakai kayu jati, saya pakai kayu jati yang cacat doreng. Jadi bisa terlihat ini namanya cacat doreng. Cacat doreng itu paling susah di finishing kalau menggunakan solvent base. Biasanya akan timbul bubble atau kayak meruntus, bahasa Indonesia meruntus kok, merintis ya. Merintis. Nanti ada triknya sendiri, terutama jika menggunakan solvent base. Kalau water base kurang ya. Kalau untuk jati model seperti ini water base kurang bagus. Nah, untuk treatment kayu di awal, ini di awalnya adalah seperti ini. Saya ratakan menggunakan belt sander. Belt sander itu alatnya seperti ini. Saya tidak pakai planer karena menghemat kayunya. Nanti kalau pakai planer bisa lebih tipis lagi. Saya pakai di awalan saya pakai belt sander ini dengan grade 80. Setelah di awalan pakai grade 80, baru naik ke orbital. Sama-sama fungsinya untuk amplas kayu, tapi dengan hasil yang berbeda. Ini masih bisa jangan lihat ya, ini masih ada scratch. Apalagi kalau pakai belt sander pasti banyak scratchnya. Fungsinya orbital untuk menghilangkan scratchnya. Ini bisa kita lihat scratchnya hilang, halus ya. Jadi ini di grade 80, ini tetap grade 80, setelah 80 naik ke 240 bisa. Standar saya kalau yang saya gunakan untuk furniture ya, biasanya sampai grade 240 baru saya finishing. Itu. Untuk treatment kayunya sih seperti itu. Kalau masalah MC kayunya saya tidak pernah berpikir harus saya open, harus apa. Enggak, karena nyun sewu sedikit promosi produknya Propan, saya percaya kalau untuk MC agak tinggi masih kuat. Karena nanti setelah kering, setelah 24 jam, baik itu melamin atau piu, dia bisa dipoles. Tergantung dari kerjaan ya. Kan kadang orang ada yang pesen, mas lo budget aja mas, aku premium, aku berani bayar mahal, hasilnya harus maksimal. Kalau dia budgetnya masuk, ya setelah kering 24 jam tak poles, hasilnya luar biasa. Lalu saya kepreset coba kalau pakai piu atau melamin.
Kalau water base kurang seberapa ya, karena campurannya water base itu aja. Kalau menurut saya pengalaman di water base kurang banyak, karena basic saya solvent. Saya lebih suka solvent karena nomor satu aplikasinya memang lebih ribet, tapi hasilnya lebih bagus karena bisa dipoles lagi. Polesnya gampang mas, pakai kertas gosok nomor 2000 ya, pakai air sabun itu. Setelah gosok basah dikeringkan baru dipoles pakai mesin poles, pakai kompon. Saya biasanya pakai kompon hijau itu mas. Kompon hijau kit udah jos wis color pressure, tak jamin harus balik pressure. Oke, sekarang saya persilakan masnya dari Proban, saya minta tolong dibantu untuk ininya. Boleh. Masih hari tidak kurang lebih untuk tambahannya 20% saja, langsung dikupas 3 kali lapis sudah bisa di. Nah, ini untuk variannya. Nah, ini untuk tahapannya dari kayu mentah. Nah, kayu mentah ini kita gosok seperti biasa 240, kita masuk ke warna pertama. Ini warna yang warna ini yang kita. Ini 1 kali lapis, yang ini 2 lapis, ini 3 lapis. Semakin tahapannya semakin banyak, ini semakin gelap. Tergantung seleranya masing-masing. Oke, ini untuk perban wistinya. Ini digunakan bisa untuk dalam atau luar, boleh bisa. Untuk yang kedua ini saya akan jelaskan mengenai PU 91. Nah, ini sering dijumpai di workshop baik ada orang karena untuk glossy-nya sangat bagus, dan yang kedua dapat dipoles. Dan yang keempat keunggulannya ini fleksibel, jadi dia mengikuti mau susunnya kayu di meja atau siku-siku nanti bisa mengikuti. Ini bisa dipakai untuk outdoor lebih bagus, apalagi buat dalam, dan non bau, tidak berbau sama sekali. Kadang ada orang yang minta, mas ini kok ruangannya bau ya, bisa selalu dipakai di 91. Nah, next ini yang model yang kelasnya menengah ya, menengah ke bawah, kurang lebihnya seperti itu. Ini ada imam. Saya spesial saya gunakan untuk uji. Kalau baik mulai sanding sealer sampai top itu saya menggunakan PU. Jadi untuk sanding sealer saya gunakan PU plus A, perbandingan 1:3. Nomor 1 lebih cepat kering, nomor 2 hasilnya lebih halus. Jadi saya pakai thinner A nya, saya pakai thinner eceran ya. Saya beli eceran ini
12.500 kalau nggak salah per liter. Tapi kalau thinner ininya, thinner piumnya saya pakai yang ini, propan ini. Perbandingannya 1:3. Tapi kalau untuk apa namanya piu 91 mulai sending saya full piu, nggak campuran. Karena nomor satu hasilnya nanti jenengan bisa ngerasain dari smoothnya. Kalau dipegang itu smooth kalau pakai piu. Kalau cuman pakai thinner apa ya, kayak kalau dipegang itu nggak bisa. Ini smooth, ini harus nggak bisa, kadang itu masih ganjel gitu loh Mas, nggak bisa turunnya, nggak bisa enak, laler nggak bisa kepreset. Ini sudah saya siapin, ini nanti untuk ini ya Mas, untuk aplikasi melaminnya. Jadi thinner A ini saya campur thinner B, yang ini untuk bersihin. Tapi nanti untuk thinner apa untuk aplikasi view-nya full pakai ini propan view thinner ini. Saya kalau di sini kan nuangnya susah, saya kasih tempat ini. Dari ini kalau saya diajari Mas Toto itu kan orang pintar, caranya bedain thinner yang bagus sama dari ini. Ini thinner kaya. Coba dengan kalau dia dingin, kalau dia dingin ini enggak bagus. Apa ya? Cepet anunya. Dia ini biasa ya. Kalau thinner piu ini berapa? Pegang ini. Ya, lebih enak ya. Oh iya. Pegangannya enggak terlalu dingin, enggak apa-apa. Jadi dia untuk kering surface, kering permukaan, kering sentuh itu lebih cepat. Tapi untuk kering secara keseluruhan membutuhkan waktu 24 jam. Benar begitu? Overnight. Biarnya, saya pernah ngerjain tabletop jadi 40 biji kondisi hujan malam. Saya pakai biu, pakai biu 91, pakai ini 5 menit saya tumbuk. Maksudnya nggak tumbuk gini ya, 5 menit saya minggiri, 5 menit saya minggiri. Itu ada, saya belum punya ini, punya filter air, ada bubble air kelihatan, dirasa gini kasar. Besok paginya bubble air itu hilang. Salah satu kelebihannya lagi itu pengalaman saya di lapangan ya, selama ini saya alami. Kalau yang ngomong mas propannya ya anggap promosi.